Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rano Sulistya Kusumawardana dengan NPM akhir 266. Saya dari kelas Biologi Sel dan Molekuler kelas A yang diampu oleh Ibu Farida Damayanti sebagai dosen pengampu mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan tata konsep melalui pemetaan saya terkait siklus sel. Jadi siklus sel ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. Fase G1 merupakan fase first gap, di mana sel akan mengalami pertumbuhan melalui mekanisme penambahan ukuran, di mana sel akan siap untuk melakukan transkripsi transkripsi materi genetik pada fase S. Nah, di antara fase peralihan antara fase G1 dan fase S itu akan ada yang namanya checkpoint pertama, yaitu checkpoint G1. Nah, jadi checkpoint G1 ini dia bertujuan untuk menyeleksi apakah sel-sel mana saja yang akan melanjutkan ke fase-fase berikutnya, atau sel-sel mana aja yang akan mengakhiri siklus sel ini sehingga dia akan keluar dari siklus dan memasuki fase G0. Jadi tidak semua sel itu akan mengalami pembelahan, karena ada beberapa sel yang membelah sekali saja, kemudian dia sudah tidak mengalami pembelahan lagi, seperti sel saraf dan juga sel pada hati. Kemudian lanjut ke fase S, yaitu fase sintesis. Jadi fase sintesis ini sel akan mengalami central dogma, yaitu central dogma itu seperti mekanisme sintesis protein yang melibatkan proses duplikasi, transkripsi, dan juga translasi DNA menjadi materi genetik, menjadi salinan informasi materi genetik yang akan dibagikan dan diwariskan kepada sel anaknya. Kemudian masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase G2. Fase G2 ini merupakan fase second gap, fase gap kedua, di mana sel itu akan mengalami masa persiapan sebelum sel benar-benar siap dan matang untuk melakukan pembelahan. Nah, dari fase G1, fase S, dan fase G2 ini merupakan fase interfase. Interfase di mana sel melakukan persiapan secara kompleks sebelum melakukan pembelahan pada fase M. Nah, di antara peralihan juga antara fase G2 dan fase M itu terdapat yang namanya checkpoint kedua, yaitu merupakan titik pemeriksaan di mana di sini akan dilakukan pemeriksaan terhadap materi genetik yang sudah ditranskripsikan melalui fase sintesis sebelumnya. Jadi di sini akan dipastikan bahwa materi genetik benar-benar memiliki susunan basa nukleotida yang sama dengan DNA induknya, sehingga tidak terjadinya DNA mutan yang mengakibatkan adanya sel mutan yang bisa berpotensi mengalami pertumbuhan yang abnormal. Jika ada suatu sel yang mengalami kerusakan pada materi genetiknya, itu dia dapat memperbaiki materi genetiknya dengan cara mekanisme tertentu, sehingga akan mendapatkan materi genetik yang sesuai dengan materi genetik sel induk. Nah, apabila suatu sel mengalami kerusakan materi genetik seperti terjadinya mutan atau ketidaksesuaian urutan basa nukleotida pada kodon, maka sel akan mengalami apoptosis atau mekanisme pematian sel secara terprogram. Setelah sel memiliki materi genetik yang sesuai dengan materi genetik induknya, maka sel akan memasuki fase mitosis, yaitu fase pembelahan sel. Secara umum, fase mitosis itu terdapat 2 tahap, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Pada profase ini, sel akan mulai kehilangan membran inti, dan kromatin-kromatin yang ada pada inti sel dia akan memadat menjadi kromosom. Kemudian kromosom akan mengganda akibat dari adanya mekanisme transkripsi yang terjadi pada fase sintesis. Jadi pada profase itu dia kromosom-kromosomnya mulai mengganda, kemudian masuk ke tahap metafase. Jadi pada tahap metafase ini akan terjadi duplikasi sentrosom. Jadi pada metafase itu sentrosom akan menduplikasi dirinya sendiri dan akan bergerak ke masing-masing kutub sel yang berlawanan. Kemudian dari sentrosom tersebut akan menghasilkan serat-serat benang filamen berupa benang-benang spindle yang nantinya akan menempel pada kromatin
yang nantinya benang-benang spindle ini akan menempel pada sentromer di kromosom. Nah, pada metafase ini juga terjadi perpindahan posisi kromosom, di mana yang tadinya kromosom itu terletak secara random, dia akan bergerak dan memposisikan dirinya sejajar di bidang ekuator. Kemudian, secara bertahap, benang-benang filamen pada sentromer ini dia akan melekat pada benang-benang kromatin yang ada pada sentrosom, dia akan melekat pada sentromer di kromosomnya. Nah, di sini juga ada mekanisme checkpoint terakhir, yaitu checkpoint M yang terjadi pada fase peralihan antara metafase akhir dan awal anafase, di mana di sini akan dipastikan bahwa benang-benang spindle itu akan melekat dengan baik dan dengan seimbang kepada si sentromer di kromosomnya, sehingga tidak terjadi kecacatan pada proses distribusi kromosom nanti. Kemudian memasuki tahap berikutnya, yaitu anafase. Jadi pada tahap anafase ini benang-benang spindle itu akan mengalami penyusutan, sehingga seolah-olah benang-benang spindle ini akan menarik kromosom ke bidang-bidang sel, ke kutub sel yang berlawanan. Nah, di sini juga kromosom sel anak kromosom, masing-masing sel anak itu akan memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Kemudian masuk ke telofase. Nah, pada telofase ini mulai terjadi pembentukan membran inti, dan juga kromosom akan kembali menjadi benang-benang kromatin. Nah, di fase telofase ini juga diikuti oleh proses sitokinesis, yaitu di mana terjadinya proses pembelahan membran sel secara utuh dan secara menyeluruh, sehingga masing-masing anak sel dapat memisahkan diri dan menjadi dua individu sel yang baru. Kemudian dan juga terkait dengan regulasi sel, di sini terdapat senyawa-senyawa yang berperan dalam dimulai atau tidaknya siklus sel, yaitu ada cyclin dependent kinase atau CDK dan juga cyclin. Jadi kedua enzim ini dia bekerja secara sinergis membentuk kompleks MPF atau maturation promoting factor. Jadi maturation promoting factor ini dapat memicu untuk memulainya siklus sel dengan cara fosforilasi. Jadi fosforilasi ini merupakan mekanisme penambahan gugus fosfat pada kompleks enzim, di mana enzim ini dapat bekerja dengan cara mempengaruhi protein-protein yang lainnya, sehingga senyawa ini, CDK ini, dia sangat krusial dalam menentukan kapan dimulainya siklus sel berlangsung. Kemudian siklus sel ini sendiri dia juga dapat dipengaruhi oleh senyawa-senyawa kimia yang lain pada tumbuhan, yaitu fitohormon. Fitohormon ini merupakan hormon tanaman seperti hormon auksin, giberelin, dan juga hormon sitokinin. Jadi ketiga hormon pertumbuhan ini dapat memicu proses dimulainya siklus sel. Kemudian ada beberapa senyawa kimia atau hormon yang menghambat proses dimulainya siklus sel, yaitu ABA atau abscisic acid atau asam absisat, hormon etilen, dan jasmonat. Ketiga hormon ini bekerja secara antagonis terhadap siklus sel, sehingga ketiga hormon ini akan menghambat proses terjadinya siklus sel yang akan berdampak pada penghambatan pertumbuhan tanaman. Kemudian ada salicylic acid dan juga histamin, di mana kedua senyawa kimia ini bekerja secara berbanding terbalik. Kalau salicylic acid bekerja secara protagonis terhadap siklus sel dengan cara menghambat sintesis hormon etilen. Jadi asam salisilat atau salicylic acid dia bekerja dengan cara menghambat sintesis hormon etilen, sehingga akan memicu proses siklus sel dimulai. Dan juga ada histamin.
kalau sistemin itu dia bekerja secara antagonis terhadap siklus dan bekerja secara protagonis terhadap jasmonat. Jadi sistemin ini akan memicu sintesis jasmonat yang kemudian jasmonat ini akan menghambat proses terjadinya siklus sel. Kemudian ketika tanaman mengalami cekaman lingkungan atau berada dan hidup atau tumbuh di lingkungan yang mengalami cekapan yang ekstrim seperti suhu tinggi, kekurangan air, kekeringan, maka tanaman akan menghasilkan ketiga kompleks nyawa ini, yaitu siamen C, WEE, dan KRP. Jadi, ketiga hormon ini akan bekerja dengan cara menghambat sintesis dari CDK sehingga tidak akan terjadi proses fosforilasi di dalam sel. Oleh karena itu, ketiga hormon ini dapat menghambat keberlangsungan siklus sel dengan cara menghambat juga proses CDK sehingga cyclin tidak dapat membentuk kompleks MPF karena CDK masih dalam bentuk yang tidak aktif. Mungkin hanya segitu saja materi yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya terhadap materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi yang kurang dipahami. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Farida selaku dosen pengapu mata kuliah ini sehingga dapat memberikan materi yang baik kepada kami semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.